Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari turunan fungsi aljabar pada bagian kedua, yaitu khususnya tentang penggunaan turunan, yaitu untuk fungsi naik atau fungsi turun, penggunaan turunan tentang kejagungan kurva, dan yang terakhir yang kita bahas adalah tentang fungsi stasioner. Yang pertama tentang fungsi naik dan fungsi turun. Grafik fungsi Y sama dengan fx akan naik di titik X sama dengan A jika nilai dari f aksen A itu lebih dari 0. Grafik fungsi Y sama dengan fx turun di titik X sama dengan B jika f aksen B-nya kurang dari 0. Dan yang ketiga, grafik fungsi Y sama dengan fx akan stasioner, artinya tidak naik atau tidak turun di titik X sama dengan C jika nilai dari f aksen C-nya sama dengan 0. Oke, kita pelajari dulu dengan contoh yang pertama. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat min 9x plus 5. Tentukan intervalnya di mana grafik fungsinya naik atau di mana grafik fungsinya turun. Solusinya adalah yang pertama kita cari dulu turunan pertama dari fx. Jika tadi fx-nya adalah x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x plus 5, maka turunannya adalah x pangkat 3 menjadi 3x kuadrat. Ini turunannya menjadi 3x kuadrat. Sedangkan yang 3x kuadratnya sendiri turunannya menjadi min 6x. Dan min 9x-nya hanya menjadi min 9. 5-nya turunannya adalah 0. Grafik fungsi naik jika f aksen x-nya lebih dari 0. Tadi naik di titik x sama dengan A jika f aksen A-nya lebih dari 0. Karena interval maka saya buat bersifat umum, yaitu f aksen x lebih dari 0. Karena f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat min 6x min 9, berarti 3x kuadrat min 6x min 9 ini harus lebih dari 0. Setelah itu bisa masing-masing dibagi 3 menjadi x kuadrat min 2x min 3 lebih dari 0. Setelah itu difaktorkan menjadi x plus 1 kali x min 3. Setelah difaktorkan, kita cari batas-batasnya, diperoleh x plus 1 sama dengan 0 dan x min 3 sama dengan 0, atau x sama dengan min 1 dan x sama dengan 3. Buat dulu batas-batasnya pada garis bilangan. Oke, kita lanjutkan. Daerah akan terbagi menjadi 3 bagian. Ada daerah kiri sini, di sini ada daerah tengah, dan ada daerah sebelah kanan. Untuk daerah kiri dibatasi oleh x sama dengan min 1, sehingga daerah sebelah kirinya adalah daerah x kurang dari min 1. Sedangkan pada daerah tengah dibatasi oleh min 1 dan 3. Sehingga dibatasi oleh x sama dengan sebelah kirinya min 1, sebelah kanannya 3, atau biasa dibaca min 1 kurang dari x kurang dari 3, atau x ada di antara min 1 dan 3. Dan daerah kanannya dibatasi x sama dengan 3, maka tulisannya adalah x lebih dari 3. Kita uji dulu titik di sebelah kiri. Misalnya kita ambil sebelah kirinya min 1, ada min 2, min 3, dan seterusnya. Kita coba saja yang agak kecil, yaitu x sama dengan min 2. Diuji ke turunannya, yaitu tadi di fx sama dengan 3x kuadrat min 6x min 9. X-nya diganti dengan 2, sehingga diperoleh 3 kali min 2 kuadrat min 6 kali min 2 min 9. Karena tadi mintanya naik, maka syaratnya harus lebih dari 0. Jadi ini kita uji benar atau salahnya. 3 kali min 2 kuadrat jadi 4, ya, 4 kali 3 12, min 6 kali min 2 bernilai 12, min 9-nya tetap, sehingga 12 tambah 12 dapat 24 dikurangi 9
ternyata masih lebih besar daripada 0. Karena benar lebih besar daripada 0, maka grafik fungsi di sebelah kiri ini tadi berarti benar naik. Grafiknya naik di daerah kiri. Oke, selanjutnya kita uji titik di tengah. Misalnya di tengah ini bisa 0, bisa 1, atau 2 untuk yang bulat. Kita coba saja dengan X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, F aksen X-nya diisi 0, diperoleh 3 kali 0 kuadrat min 6 kali 0 dikurang 9. Akhirnya diperoleh 0 dikurang 0 dikurang 9. Lebih dari 0. Karena ini nilainya negatif 9, ternyata tidak lebih dari 0. Maka kondisi ini adalah kondisi yang salah. Atau mungkin kalian menguji dengan X sama dengan 1 atau sama dengan 2, maka akan terjadi kondisi salah, yaitu nilainya tidak lebih dari 0. Maka grafik tidak naik pada posisi di tengah, yaitu antara min 1 dan 3 tidak naik. Dilanjutkan lagi uji titik di sebelah kanan, yaitu lebih dari 3. Misalnya pilih 4, 5, 6, dan seterusnya. Kita coba di sini, yaitu X sama dengan 5. Setelah dimasukkan X sama dengan 5, dimasukkan ke turunan. Nilai turunannya yaitu menjadi 3 kali 5 kuadrat dikurang 6 kali 5, ya, dikurang 9. Apakah lebih dari 0? Dihitung dulu. 5 kuadrat 25 kali 3 hasilnya 75. Min 6 kali 5 hasilnya adalah min 30 dikurang 9. Ternyata di sini 75 dikurang 30, 9, tentu nilainya lebih dari 0. Dan ini adalah benar, positif atau lebih dari 0. Karena benar, maka grafiknya naik di daerah sebelah kanannya 3. Sehingga Fx posisinya naik pada X kurang dari min 1 atau min 1 ke kiri, dan X lebih dari 3 atau 3 ke kanan. Ini min 1 arahnya ke kiri, ya. Sedangkan dari 3 ini arahnya ke kanan. Ini tadi yang daerah sini benar, ya. Ini benar. Sini juga benar yang ke kanan. Sedangkan yang daerah tengah tadi ini daerah salah. Atau bisa dikatakan yang naik ada di sebelah kirinya min 1 dan sebelah kanannya 3. Ini posisi naik sesuai dengan permintaan atau pertanyaan. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang B tadi. Grafik fungsi turun di interval mana? Syaratnya adalah F aksen X harus kurang dari 0. Jadi turunan pertama nilainya kurang dari 0. Dari hasil uji sebelumnya, tadi sudah diuji untuk X sama dengan 0 pada posisi tengah, diperoleh F aksen 0 sama dengan 3 kali 0 kuadrat min 6 kali 0 min 9 kurang dari 0. Dan kondisi ini adalah kondisi yang benar, karena 0 kurang 0 kurang 9 hasilnya negatif 9, benar kurang dari 0. Maka grafik memang benar turun di daerah tengah. Sehingga kesimpulannya grafik fungsi turun pada interval X ada di tengah-tengah antara min 1 dan 3. Kita lanjutkan penggunaan turunan yang berikutnya, yaitu untuk menguji kecekungan suatu kurva. Ciri-ciri kecekungan kurva dari fungsi Y sama dengan Fx bisa diamati atau bisa dianalisa dari turunan kedua, ini F double aksen, atau turunan kedua dari Fx. Jika F double aksen X lebih dari 0, maka kurva akan cekung menghadap ke atas.
andaikan digambarkan, ini modelnya adalah cekung menghadap ke atas. Jika f double aksen kurang dari 0, maka kurva akan cekung menghadap ke bawah. Tentu kalian tahu gambarnya, yaitu seperti ini ya, cekung menghadap ke bawah. Dan kondisi yang ketiga, jika f double aksen x sama dengan 0, maka kurva tidak cekung. Karena tidak cekung berarti lurus. Bisa lurus miring ke atas, atau lurus datar, atau lurus miring ke bawah, atau bahkan bisa juga lurusnya lurus vertikal. Kita perhatikan contoh berikut. Tentukan interval kecekungan grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 9 plus 5. Kita coba bahas solusinya seperti berikut. Kecekungan grafik ditentukan oleh turunan kedua. Dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x plus 5, kita cari dulu turunan pertama. 3x kuadrat diturunkan menjadi 3-nya turun, kemudian x pangkat 3-nya ini dikurangi 1 menjadi x pangkat 2. Selanjutnya min 3x kuadrat ini diturunkan 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Kemudian x kuadratnya pangkat dikurangi 1 menjadi x pangkat 1 atau hanya x saja tanpa ditulis pangkatnya. Sedangkan min 9x turunannya adalah min 9 saja. Dan turunan 5 ada turunan konstanta nilainya 0. Dan karena 0 tidak dituliskan. Selanjutnya dicarilah turunan kedua. Artinya dari turunan pertama ini f aksen x diturunkan sekali lagi. Sehingga 3x kuadrat turunannya adalah 6x, yaitu 3 kali 2 dapat 6. X pangkat 2 dikurang 1 yaitu x pangkat 1. Jadi 6x. Dan dikurangi 6x turunannya adalah min 6 saja. Kurva cekung ke bawah jika f double aksen x-nya kurang dari 0. Dari f double aksen yaitu kita coba dulu 6x min 6 ini kita anggap kurang dari 0. Selanjutnya bisa kita sederhanakan, dibagi 6 dibagi 6 diperoleh x min 1 kurang dari 0. Setelah itu min 1-nya bisa pindah ruas ke kanan diperoleh x kurang dari 1. Berarti kurva akan cekung ke bawah untuk x kurang dari 1. Kurva cekung ke atas jika f double aksen x-nya lebih dari 0. Dari turunan kedua tadi yaitu 6x min 6 kita buat lebih dari 0. Diperoleh ini kemudian disederhanakan lagi jadi x min 1 lebih dari 0 atau min 1-nya pindah ruas ke kanan menjadi x lebih dari 1. Gambar yang sebenarnya seperti apa? Bisa kalian lihat seperti gambar di samping ini ya. Di gambar yang sesungguhnya dari kurva y atau fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x plus 5. Lihat di sini pada posisi x kurang dari 1 kurvanya cekung ke bawah. Sementara untuk x lebih dari 1, ya 1, 2, 3 dan seterusnya, ini kurvanya cekung ke atas. Sesuai dengan hasil analisa tadi. Yaitu kurva cekung ke bawah untuk x kurang dari 1. Dan kurva cekung ke atas untuk x lebih dari 1. Selanjutnya kita bahas penggunaan turunan bagian terakhir. Yaitu tentang fungsi stasioner. Grafik fungsi y sama dengan fx akan stasioner jika f aksen x-nya sama dengan 0. 3 jenis titik stasioner.
Yang pertama bisa disebut titik balik maksimum di A, FA jika ada dipenuhi dua syarat ini, yaitu F aksen A sama dengan 0 dan F double aksen A kurang dari 0. Artinya yang pertama ini syarat dari stasioner atau garisnya tidak naik atau tidak turun. Sementara F double aksen A kurang dari 0 ini artinya karena kurang dari 0 berarti cekung menghadap ke bawah. Karena ada cekung menghadap ke bawah berarti ada titik puncaknya di sini, titik maksimum. Selanjutnya titik balik minimum terjadi di B, FB jika F aksen B bernilai 0 dan F double aksen B-nya lebih dari 0. Artinya yang pertama ini menunjukkan syarat stasioner, yang kedua ini menunjukkan kecekungannya. Karena lebih dari 0 berarti cekung menghadap ke atas. Cekung menghadap ke atas artinya, nah seperti ini ada titik paling bawah, yaitu titik balik minimum. Kita digambarkan di sini yaitu titik balik minimum. Dan yang ketiga disebut titik belok di titik C, FC. Syaratnya titik belok adalah yang pertama, turunan pertama dari F aksen C-nya bernilai 0 dan turunan keduanya juga bernilai 0. Artinya yang pertama ini menunjukkan grafiknya atau fungsinya stasioner, yang kedua menunjukkan tidak cekung atau grafiknya bisa seperti ini. Perubahan antara sebelah kiri cekung ke bawah dan sebelah kanan cekung ke atas. Perubahan di sini sempat tidak cekung. Atau bisa juga sebaliknya, yang sebelah kiri cekung ke atas, yang sebelah kanan cekung ke bawah. Dan perubahan antara cekung ke atas dan cekung ke bawah di sini sempat tidak cekung di titik C, FC, sehingga ini disebut sebagai titik belok, bukan maksimum, bukan minimum, tetapi sebagai titik belok. Kalau titik stasioner tadi ada 3 jenis, titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok. Untuk nilai stasioner ada 2 jenis, yaitu nilai balik maksimum dan nilai balik minimum. Nilai balik maksimum tentu syaratnya sama seperti titik balik maksimum, yaitu F aksen A-nya sama dengan 0 dan F double aksen A-nya kurang dari 0. Yang disebut nilai balik maksimumnya di sini adalah Y sama dengan FA. Kalau titik itu ada 2 pasang, yaitu A, FA. Tapi nilai hanya bagian Y-nya saja, yaitu FA-nya saja. Jadi FA ini disebut nilai balik maksimum, yaitu FA-nya. Kalau A, FA ini disebut titik balik maksimum. Begitu juga jenis yang kedua, nilai balik minimum, yaitu Y sama dengan FB. Syaratnya sama dengan titik balik minimum, yaitu F aksen B sama dengan 0 dan F double aksen B lebih dari 0. Atau modelnya tadi adalah bentuk cekung menghadap ke atas. Kita pelajari contoh berikut. Tentukan nilai A jika fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus ax kuadrat min 2x plus 1 merupakan nilai stasioner untuk x sama dengan negatif 2. Karena ini pertanyaannya nilai stasioner, berarti kita hanya perlu turunan pertama. Di sini tidak disebutkan jenisnya ya. Jadi hanya menggunakan turunan
Pertama, kita bahas dulu solusinya begini ya, dari fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dan seterusnya tadi, dicari turunan pertamanya. Sepertiga x pangkat 3 diturunkan menjadi x kuadrat, sedangkan ax kuadrat diturunkan menjadi 2ax. Min 2x turunannya menjadi min 2, sedangkan turunan dari 1 atau konstanta berapapun nilainya adalah 0. Karena 0 maka turunannya tidak ditulis. Agar nilai fungsinya stasioner di titik x sama dengan min 2, maka f aksen min 2 harus bernilai 0. Kita substitusi saja, x diganti dengan min 2. Jadi x kuadrat menjadi min 2 kuadrat. 2ax menjadi 2a kali min 2. Selanjutnya bisa kita hitung di sini, min 2 kuadrat nilainya adalah 4. 2a kali min 2 nilainya min 4a. Dikurang 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan, 4 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2 ya. Jadi yang 4 ini kita kurangi dengan 2, hasilnya adalah 2 yang ini ya. Kemudian dikurang 4 hasilnya 0, baru kita bagi 2, dapat 1 min 2 sama dengan 0, atau satunya pindah ruas, atau boleh juga yang min 2 nya pindah ruas ke kanan, sehingga diperoleh 1 sama dengan 2a atau a nya bernilai setengah. Oke, terakhir penggunaan turunan dalam bentuk soal-soal aplikasi. Kita pelajari contoh yang terakhir, yaitu diketahui persegi panjang dengan keliling 2x plus 24 cm dan lebarnya 8 min x cm. Tentukan panjangnya agar luasnya menjadi maksimum. Solusinya, pertama diketahui tadi kelilingnya, atau kita lambangkan dengan K, yaitu 2x plus 24. Sedangkan diketahui juga lebarnya, atau di sini L bernilai 8 min X. Sementara keliling itu punya rumus, yaitu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, kita lanjutkan di sini. Kelilingnya tadi K-nya adalah 2x plus 24, sedangkan 2p-nya karena belum tahu tetap saja 2p, dan 2L-nya 2 kali lebar. Lebarnya adalah 8 min X. Setelah itu bisa kita sederhanakan. Ini semuanya kita bagi 2. Diperoleh X plus 12 sama dengan P plus, ini 2-nya habis, jadi 8 min X. Atau disederhanakan, P-nya sama dengan X ditambah, ini pindah ruas ya. Aslinya bisa Bapak tulis begini, X ditambah 12 kurang 8 sama dengan P. Atau dibalik, P-nya duluan. P sama dengan X tambah X menjadi 2X, 12 dikurang 8 hasilnya 4. Selanjutnya luasnya adalah panjang kali lebar, karena panjangnya tadi 2x min 4 yang baru diperoleh tadi 2x min 4 dan lebarnya 8 min x. Selanjutnya kita kalikan saja, yang 2x dengan min x ini diperoleh min 2x kuadrat, kemudian perkalian 2 kali 8 ditambah dengan min 4 kali min x. Jadi 2x dikali 8 dapat berapa? 16x.
ditambahkan dengan min 4 kali min X, dapat 4X. Hasilnya adalah 20X untuk pada posisi tengah ini. Dan yang terakhir adalah min 4 kali 8, dapat min 32. Agar luasnya maksimum, atau ini menggunakan stasioner tadi, jadi syarat maksimum itu sama saja dengan syarat stasioner, yaitu turunan pertama sama dengan 0. Maka dari L tadi, yang L sama dengan min 2X kuadrat plus 20X min 32, kita cari turunannya pertamanya, turunan pertamanya, yaitu min 2X kuadrat menjadi min 4X. Min 4X plus 20 sama dengan 0. Atau boleh juga pindah ruas. Pindah ruas menjadi 20 sama dengan 4X. Maka diperoleh X sama dengan 5 ya. Yaitu 20 dibagi 4. Setelah diperoleh X sama dengan 5, maka panjang dari persegi panjang tadi bisa ditentukan, di mana yang terakhir tadi diperoleh rumus panjangnya adalah 2X min 4. 2X min 4, X-nya diganti 5, diperoleh 2 kali 5 dikurangi 4, hasilnya sama dengan 6. Jadi panjang dari persegi panjang tadi, agar luasnya maksimum, panjangnya harus sama dengan 6. Berapa panjangnya? 6. Lebarnya bisa dihitung di sini. Lebarnya berarti 8 dikurang X. X-nya sendiri bernilai 5. Berarti lebarnya adalah 8 kurang 5. Lebarnya 3. Maka luas maksimumnya adalah panjang kali lebar, 6 kali 3 bernilai 18. Oke, demikian beberapa penyampaian konsep dan contoh soal yang berkaitan dengan penggunaan turunan. Untuk selanjutnya, tugas kalian, yaitu tugas yang kedua untuk dikirim ke Google Form. Ini ada 3 soal, tapi pertanyaannya di sini ada 5 soal ya. Seperti biasa, ini kalian kerjakan di kertas atau di buku tugas boleh, di buku catatan boleh, tulis dengan rapi, kemudian difoto, diberi nama file tugas 2, nama siswa. Selanjutnya kirimkan ke Google Form yang Bapak berikan tautannya. Oke, demikian, tetap semangat belajar, selalu tambahkan ilmu yang relevan dari berbagai sumber. Semoga kalian sukses. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.